Pada saat Jepang sudah berada di ujung kekalahannya, mereka membentuk PPKI yang terdiri atas perwakilan beberapa kelompok di Indonesia, yang dipilih oleh Jenderal Terauchi yang merupakan penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karenanya, anggota PPKI berasal dari berbagai daerah jajahan Jepang di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur. Peristiwa penting kedua yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah jatuhnya dua kota penting Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. Dua kota penting itu hancur oleh serangan Sekutu sehingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Kekalahan Jepang dari Sekutu pun sudah berada di depan mata. Kondisi itu tentu saja menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan jajahan Jepang, sebab kekalahan Jepang memberi peluang bagi Indonesia untuk segera merdeka. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerah kepada Sekutu disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada 15 Agustus 1945. Namun salah satu tokoh Indonesia yakni Sultan Syahrir telah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Syahrir pun segera menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak dua tokoh penting bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Namun golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaliknya dilakukan secara struktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok demi menjauhkan dua tokoh penting bangsa Indonesia itu dari pengaruh Jepang. Penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah 1 hari berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945. Dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo, kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, mereka singgah di kediaman Laksmana Tadashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di ruang makar rumah Laksmana Maeda. Di sana Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dengan disaksikan Soekarni, B.M. Dyasudiro, dan Sayuti Malik. Perumusan teks proklamasi di rumah Maeda juga disaksikan satu tokoh Jepang, yakni Miyoshi yang merupakan orang kepercayaan Somobuko atau kepala pemerintahan umum, Mayor Jenderal Nishimura. Sementara itu tokoh-tokoh lain, baik dari golongan tua maupun muda, menunggu di serambi muka rumah Laksmana Maeda. Rumusan teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno.